Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kode etik adalah merupakan salah satu agenda atau memang visi misi atau memang tugas jabatan pengurus pusat sebenarnya. Jadi ujian kode etik ini adalah salah satu jobnya pengurus pusat bersama pengurus wilayah yang sudah ditunjuk. Jadi ini selalu bergantian, selalu melihat kondisi pengurus wilayah yang sudah listing itu dari dulu 6 jadi 11. Terus pengurus pusat. Jadi ada pengurus pusat 1, ada 11 penguin. Untuk periode Juni 2021 hanya 7 penguin yang memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian kode etik. Harapannya 7 ini antara lain di Sumatera, satu-satunya Sumatera Utara, Kota Medan. Di Pulau Jawa ada Banten, yang sekarang juga berlangsung di Cirebon. DKI diundur karena COVID. Selanjutnya Jawa Tengah, yang juga sedang berlangsung di Semarang. Seterusnya Surabaya, Jawa Timur, Bali, Denpasar, terakhir Makassar di Ujung Pandang. Itulah 7 pelaksana UKN minus DKI yang tidak mendapatkan izin dari Satgas Covid. Selanjutnya tujuan atau akhir dari ujian kode etik ini, ujian ini satu-satunya dalam bentuk ujian yang diberikan kepada calon notaris untuk menjalankan tugas jabatannya nanti di kemudian hari. Jadi ini beban kita pengurus pusat dan wilayah untuk memunculkan atau memang melahirkan notaris-notaris handal yang paham dengan tugas jabatannya, khususnya kode etik. Karena bahan yang diuji di dalam ujian ini hanya cuma 2, Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notarisnya. Setelah ujian ini berakhir, hasil akan dilakukan biasanya kita 1 bulan. Biasanya 1 bulan kita selesai mengeluarkan hasil. Dan sekarang minus DKI, ya kita nggak tahu nanti nih apakah 26 Juni, 17 Juli, akhir Juli masih ada waktu. Biasanya kita di akhir Juli kita udah keluarkan hasil. Terakhir setelah mereka lulus ujian kode etik, mereka hanya cuma 1 tahapan lagi, yaitu mengikuti peningkatan PPKJN namanya, peningkatan kualitas notaris. Itu yang dilaksanakan biasa dari kementerian. Itulah barangkali tahapan-tahapan yang barangkali yang akan membuat atau memang calon-calon notaris ini harus mumpuni dalam keilmuan dan kode etik nantinya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa harapan dari setelah terselenggaranya ujian kode etik notaris ini? Harapan kita dari pengurus pusat ya akan melahirkan nanti pejabat notaris atau notaris-notaris handal yang memang taat asas dan taat hukum dalam menjalankan jabatannya. Karena di kemudian hari nanti akan lebih banyak tantangan dalam menjalankan tugas jabatan. Apalagi kita di masa-masa pandemi yang belum tentu dan kapan akan berakhir. Demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Zulkifli dari INI Pusat, dan juga terima kasih kepada mungkin dari Bu Juli ada sebagai panitia ingin menyampaikan sesuatu sebagai ketua panitia pelaksanaan kode etik notaris tanggal 26 Juni ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Ketua Panitia dari PPINI Pusat Pak Zulkifli SH, Ketua Penwil Sumatera Utara ini Abang Muda Haji Iksan Lubis SH, Kakanda Sekretaris Panitia Novasi Bulan Nasution SH, dan Sekretaris Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia. Adapun yang harus saya laporkan bahwa peserta
ujian kode etik notaris yang mengikuti UKN di Penwil Sumatera Utara pada awalnya berjumlah 56 peserta. Dan karena sesuatu hal, 2 tidak dapat mengikuti UKN karena 1 meninggal dunia atas nama perintah Harahap dan 1 lagi positif COVID, ya. Sehingga dengan demikian peserta yang mengikuti ujian kode etik notaris hari ini menjadi berjumlah 54 peserta. Nah, pada awalnya peserta ujian kode etik notaris ini telah mengikuti pembekalan yang dilakukan secara Zoom meeting pada tanggal 18 Juni 2021 yang lalu. Nah, saat ini pada tanggal 26 Juni 2021 ini para peserta UKN ini mengikuti tahapan ujian kode etik notaris. Saat ini mereka mengikuti ujian tertulis kode etik notaris dan nanti siang mereka akan mengikuti ujian wawancara, ya, ujian wawancara kode etik notaris yang dilakukan oleh unsur dari berbagai unsur pengurus wilayah Sumatera Utara, Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara, dari unsur MPW, unsur DKW, unsur tim pakar, penasehat, DKD, NPD, dan Pemda, unsur Pemda, para ketua-ketua Pemda yang mewakili, dan dari unsur pengurus harian Penwil Sumatera Utara IMI. Demikian kita berdoa semoga acara ujian kode etik notaris yang berlangsung di Sumatera Utara ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Bapak Iksan selaku Ketua INI Penwil Sumatera Utara untuk terkait ujian kode etik notaris ini, bagaimana Pak pendapatnya? Terima kasih. Sebenarnya bukan pendapat, tapi ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi target dari Penwil INI Sumatera Utara, bahwa pelaksanaan kegiatan UKN yang menunjuk Penwil Sumatera Utara sebagai salah satu di Sumatera ini memberikan cakrawala baru, bahwa sesungguhnya UKN tersebut terutama dalam masa pandemi COVID itu memang bersifat sektoral, diupayakan supaya memudahkan karena biar bagaimanapun tahapan UKN ini merupakan tahapan terakhir pembinaan daripada organisasi terhadap calon notaris. Saya dalam sambutan tadi menyatakan bahwa begitu calon notaris itu terdaftar sebagai ALB, sudah timbul kewajiban pembinaan dan pengawasan terkait dengan bagaimana notaris itu nantinya akan diangkat, sehingga kita bekali ilmu dan pengetahuan. Kemudian kepada Pak Jultrisman, pesan saya dan harapan saya, berhubung nantinya di Sumatera Utara akan dilaksanakan PPKJN bulan Agustus, mohon sekiranya khusus untuk Sumatera Utara atau mungkin juga seluruhnya pun juga lebih bagus, supaya hasil ujian UKN pada hari ini dapat segera diumumkan sehingga mereka bisa mendaftar. Karena untuk PPKJN didahului mendaftar, dan rencananya pendaftaran itu tanggal 5 Juli. Itu nanti Pak Sekretaris akan membuat permohonan 5 Juli. 5 Juli. Tahap ke-6. Pak Sekretaris nanti akan membuat surat ke PP ini permohonan supaya memang, karena yang gelombang 1 di Bali ini kasihan. Gelombang 1 di Jakarta itu ada yang berangkat dan akhirnya saya dengar akhirnya Zoom jadinya. Jadi maksud kita, karena ini akan dilaksanakan di Sumatera Utara gelombang 4, setidaknya yang jumlahnya 56 nanti ditambah mungkin. Kalau menurut data saya itu sebenarnya daftar antrinya itu yang UKN itu cukup banyak Sumatera Utara. Dan kita berharap khusus untuk
UKM kali ini supaya dipercepat dengan harapan supaya bisa mereka ikut mendaftar. Kemudian juga ke depan kita berharap sinergitas itu harus didasarkan kepada sampai sejauh mana aturan itu kita terapkan di wilayah. Karena sebahagian daripada kawan-kawan beranggapan ini seolah-olah tugas dan tanggung jawab Pengwil, sehingga Pengwil mempunyai kuasa untuk apa? Sebenarnya kan tidak. Tidak hanya diminta bantuan. Dan sifat daripada kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Saya kira itu penting untuk kami sampaikan. Salam kepada Ketua Umum dan harapan saya untuk Sumatera Utara itu senantiasa siap untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional, dan patut juga disampaikan kepada Ketua Umum bahwa Danau Toba secara nasional termasuk daerah yang sangat rendah risiko COVID-19, sangat rendah. Dan dari kota Medan ke Parapat itu sekarang ini sudah bisa 2 jam, karena dia terbantu dengan jalan tol Medan Tebing Tinggi hanya 45 menit. Nah ini pesan kami dari Pengurus Sumatera Utara, kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya event nasional, kita siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga pada kode etik notaris hari ini kedepannya akan terus berjalan lancar dan tujuan seluruhnya tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu?